ada hikmah bersama Koh Dennis Lim. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini khusus buat teman-teman yang berpikiran bahwa berobat itu mahal, medis mahal segala macam. Kali ini akan mengubah mindset kalian nih. Kita akan kedatangan bintang tamu luar biasa, Dr. Yusuf Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dok, sehat ya dok. Yang Alhamdulillah. memperlakukan pasiennya untuk bayar semampunya. Coba tuh gimana tuh, dok? Cuannya dari mana berarti dok? Gimana coba dok? Ya, kalau ngomongin masalah cuan ya Ustadz ya, saya juga ini sebetulnya di luar logika manusia Ustadz. Iya, Gitu ya. di luar matematika Di luar manusia matematika manusia ya. Jadi kalau matematika manusia tentu saja kalau 10 dikurangi 10, 0. Atau 10 dikurangi 11 jadi minus 1. Iya. Tapi yang saya rasakan bahwa matematika Allah itu beda dengan matematika manusia. Saya merasakan bahwa saya udah 17 tahun Ustadz ya melaksanakan 2008 ya 2008. mulai. Lulus jadi dokternya kapan? Saya 2006 di dokter gitu ya. Tapi 2008 saya dulu mulai. ke NTT dulu tugas ke Nusa Tenggara Timur dulu ya. Di 2008 saya bikin klinik di Cilaku ya di Cianjur dan alhamdulillah sampai sekarang ya dan alhamdulillah itu dari tempat praktek saya yang 3x4 Ustadz ya 3x4 sekarang karyawannya cuma 3 Ustadz ya. Ibu saya, istri saya, bapak saya. Jadi ya Allah, keluarga itu Ustadz ya. Alhamdulillah sekarang klinik saya udah 2 lantai ya, hampir 2000 meter ya. Kemudian juga karyawan saya udah lebih 50 orang ya lebih ya gitu. Jadi itu tadi ya saya pikir bahwa kita jangan pernah takut dulu ya untuk melakukan sesuatu kebaikan ya karena di atas logika manusia, pikiran manusia, di atas matematika kita ada matematika Allah yang memberi kita. Awalnya gimana itu jadinya? Setelah beres dari NTT langsung biasanya kan ada yang milihnya kerja di rumah sakit. Pernah nggak berarti jadi rumah sakit? Ya, enggak saya langsung. Jadi langsung. Saya langsung di klinik langsung. Buka sendiri, klinik langsung, ya, betul. Dan itu berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Asal muasalnya apa? Atau pernah ada sakitkah dulu dan ternyata dulu nggak sanggup berobat, sekarang pas jadi dokter nggak mau ngerasain yang kayak dulu dirasain diri sendiri gitu atau gimana? Ya, sebetulnya pengalaman pribadi sedikit Ustadz ya. Silakan. Jadi saya di usia 5 tahun ya, ibu dan bapak saya udah berpisah Ustadz. Waktu itu, gitu. Jadi ibu saya tinggal dengan ibu saya dan 5 saudara. Di Cianjur ya, itu juga? Di Cianjur, ya. Nah di situ tentu saja ekonomi kami juga kurang begitu baik Ustadz ya. Jadi yang satu ketakutan saya ketika kecil adalah ketika sakit Ustadz. Ya, karena ketika sakit itu biayanya dari mana? Ya. Karena ibu saya itu sangat luar biasa ya. Jadi ketika dengan anak-anaknya mereka selalu demokrasi ya, mereka selalu berdiskusi ya. 5 anak lagi. 5 anak. Jadi ketika tiap akhir bulan atau awal bulan ya, beliau suka kumpulin anaknya. Ibu gajinya sekian ya sebagai guru ya. Kemudian ini untuk makan. Ini untuk pendidikan, ini untuk apa? Saya udah tahu. Jadi pos pengeluaran itu saya udah tahu. Umur berapa waktu udah mulai diajak kayak gitu sama ibu waktu itu? Saya ingetnya udah 10 tahun Ustaz. Ya, tapi ada yang lebih kecil lagi? Dari kecil juga begitu. Ibu saya anak bungsu? Saya anak bungsu. Oke. Lanjut tadi terus. Jadi dari situ saya tahu tidak ada pos kesehatan Ustaz. Gitu ya. Iya, jadi kalau ada alokasi ke sana. Nggak ada alokasi kesehatan. Nah, jadinya saya pikir kalau saya sakit bagaimana Ustaz? Gitu ya. Dan dari situ saya punya mimpi ya. Saya pengen jadi dokter Ustaz. Gitu ya. Saya jadi dokter dan kalau saya jadi dokter saya bisa bantu orang-orang ya yang mungkin membutuhkan dan kurang mampu gitu Ustaz. Gitu. Alhamdulillah, mulainya di 2008. Ya. Kenalin kliniknya dok. Namanya apa tadi dok? Klinik Harapan Sehat Cilaku Cianjur Ustaz. Ya nanti ada medsosnya juga ada dok. Ada. Nanti di ini ya teman-teman bisa lihat di bawah ya. Masya Allah. Dan itu jadi ada berapa karyawan sekarang di sini? Sekarang saya ada 8 dokter Ustaz. Ada 10 ya, ada 10 dokter semuanya totalnya dengan digaji dong mereka? Digaji Ustaz. Ya, 10 dokter, kemudian juga ada 80 lah, 50 sampai 80 karyawan.
Masya Allah. Dan kan pasti ada episode yang dimana yang nggak ada yang nggak bayar juga ya, atau mungkin benar-benar 10.000. Iya. Pertanyaan saya, kalau minus gaji mereka dari mana berarti, Dok? Nah itu Ustaz, saya pikir logika manusia, matematika kita dengan matematika Allah berbeda ya. Makanya saya amazing banget ya. Saya tidak nyangka banget gitu ya ketika kita berpikir ini minus, ternyata ada aja Ustaz. Ya, gitu makanya Nggak pernah minus berarti? saya pernah masuk ke dalam episode minus ya, itu pada saat pandemi Covid Ustaz. Ya, artinya di situ banyak yang lebih berobat gratis dibandingkan yang berbayar ya Ustaz ya. Oke. Gitu ya, seperti itu. Di situ episode minus, tapi itu tadi ya, ya kita percaya bahwa apabila kita memberikan kemudahan bagi orang lain, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Itu yang saya pegang hadis riwayat Bukhari itu Ustaz. Masya Allah, betul, Masya Allah. Pemirsa nih, makin penasaran nggak gimana ceritanya, dimulai dari 3x4 betul ya Dok ya? Sampai sekarang sudah sekitar luasnya 2 lantai, 2.000 meter, ada 10 dokter juga, sekian banyak orang kerja, dan yang nggak kehitung lagi pasti sekian banyak orang udah sembuh, udah sehat wasilanya melalui beliau dan kawan-kawan. Penasaran dengan hikmah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Sah, selalu ada hikmah. Nah kita ada di situ bisa mereka menggantikan dengan ikrar Pancasila Ustaz. Ya gitu. Disuruh nanti ikrar Pancasila. Nah kenapa sih saya mengikrarkan Pancasila gitu ya? Karena saya pertama menyatakan bahwa kalau kita semua kembali ke Pancasila, selesai masalah di negeri ini. Sah, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan dokter luar biasa ini, Masya Allah, Dr. Yusuf yang menginspirasi banget, yang udah jadi kesehatan bagi banyak orang atas izin Allah, karena di kliniknya beliau yang bayar semampunya. Nah beliau udah berhasil buktiin ya Dok ya, berarti bahwa ternyata matematika Allah luar biasa. Berarti justru ada orang-orang yang justru bayarnya berkali-kali lipat dari yang seharusnya dibayar. Betul. Iya ada ya Dok ya? Rekornya berapa Dok? Jadi gini Ustaz, sebetulnya kalau sistem kita itu sistem ijab qabul Ustaz. Ya, jadi gimana coba tuh dijelasin? Itu kayak orang nikah Ustaz ya, gitu ya. Salaman gitu kan? Salaman gitu ya. Jadi kita salaman, kemudian kalau non muslim kan kita hanya hanya tanda aja, isyarat aja ya gitu ya. Jadi kita salaman di situ, kita sampaikan ya bahwa biayanya seharusnya sekian ya. Seharusnya sekian. Misalkan 1 juta gitu misalkan, ya. 250.000 misalkan ya. 250.000 tetapi ibu mampunya berapa silakan. Gitu ya. Di situ ada proses di mana ada yang namanya ijab dan qabulnya gitu. Ada yang menawarkan dan juga ada yang beliau mampunya berapa. Gitu. Dan itu dengan udah dokter iniin ke semua dokter yang lain, nggak cuma kalau sama dokter aja. Ke semua. Kita ada SOP-nya. Kita harus semuanya melakukan itu. Jadi bisa ijab qabulnya di pendaftaran langsung, gitu ya. Bisa di ruang dokter langsung, atau bisa di kasir gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang malu di ruang dokter, bisa di pendaftaran gitu ya. Kalau misalkan mereka di pendaftaran malu, bisa di ruang dokter gitu Ustaz. Jadi kita berikan keluasan mereka ya agar bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang mereka mampu gitu kan Ustaz. Berarti saya pengen nanyanya bottom up-nya dulu, paling tingginya rekornya berapa yang justru malah lebih dari yang seharusnya, baru nanti habis itu yang kalau misalkan ternyata mereka nggak ada kemampuan. Ya. Boleh tahu nggak Dok berapa Dok? Kira Dok? Kalau di tempat saya Ustaz ya, artinya saya dengan pasien itu seperti keluarga Ustaz ya. Jadi kalau misalkan saya libur, saya datang ke rumahnya gitu ya. Kemudian di situ Ustaz luar biasa berkahnya ya. Jadi kita disuguhin berbagai hidangan makanan ya. Kemudian di situ ada sayur-sayuran dan sebagainya ya. Bahkan kalau pasien datang ke klinik pun ada yang bawa ayam hidup ya. Ada makanan. Kemarin alhamdulillah saya nggak pernah bikin kue lebaran di rumah Ustaz. Jadi ada pasien yang bayar dengan kue lebaran Ustaz gitu ya. Kemudian juga kemarin kebetulan juga saya tengah malam saya dapat chat Ustaz ya. Ada pasien ngechat ke saya gitu kan dengan dengan ini, kemudian saya telepon juga nangis-nangis ya. Adiknya muntaber ya, muntah dan buang air besar, udah sering dan udah dehidrasi ya. Beliau nggak punya BPJS gitu, kemudian dia tidak punya biaya ya. Akhirnya ya saya telepon datang ke klinik gitu kan, udah tenang aja nggak usah khawatir gitu kan. Akhirnya dia menyampaikan punyanya hanya 25.000 Ustaz
ya. Perak ya. 25 rupiah. Bukan dolar dong. Ya, rupiah. Iya, rupiah. Kemudian kita rawat inap sampai 5 hari ya, dan alhamdulillah atas izin Allah sembuh gitu ya. Kemudian juga ada yang sempat datang tukang parkir, Ustadz. Tukang parkir, beliau bilang saya belum dapat parkiran ya, parkirannya sepi, dan itu memperlihatkan uang di depan saya, Ustadz. Dia buka semuanya. Itu ada receh-receh di situ, Ustadz. Koinan ya. Koinan receh itu dia bawa anaknya ya, yang demam tinggi, Ustadz ya. Kemudian juga saya sampaikan di situ ya, betul ini mau 5.000 rupiah, saya bilang. Jangan-jangan nanti buat di rumah nggak ada. Tuh, diambil aja buat di rumah gitu kan. Enggak, saya pengen bayar gitu ya. Saya malu. Meskipun adanya 5.000. Adanya 5.000. Ya itu saya tetap karena beliau ingin bayar, saya tetap bayar 5.000, dan ternyata pasiennya demam berdarah, Ustaz. Ya Allah, DBD, dan itu perlu penanganan yang cukup lama ya, waktu sampai 7 hari ya kita rawat, dan alhamdulillah atas izin Allah juga diberikan kesembuhan. Ya. Nah tadi gimana akhirnya dok, gimana yang akhirnya nggak sanggup bayar itu gimana jadinya? Jadi kalau mereka itu tadi ya, ada yang tetap disuruh ada effortnya. Ya, jadi ada yang ya hampir banyak ya pasien juga yang memang dia tidak bayar, Ustaz. Ya, jadi mereka nggak bayar. Cuman saya ingin bagaimana menanamkan bahwa kita nggak boleh tangan di bawah, Ustaz. Ya, mentalnya ya. Mentalnya gitu. Karena meskipun bagaimana gratis pun tetap mereka harus punya mental berusaha dulu, Ustaz. Ya. Nah kita ada di situ bisa mereka menggantikan dengan ikrar Pancasila, Ustaz. Ya gitu. Disuruh nanti ikrar Pancasila. Jadi banyak yang lupa kayaknya tuh. Hijab kubunya isi Pancasila, Ustaz. Jadi di ruangan dokter saya hijab kabul. Ayo ikat Pancasila nggak gitu ya. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua dan sebagainya gitu. Nah itu ternyata Ustadz banyak yang lupa, khususnya yang sila keempat karena kepanjangan. Ya kalaupun ingat Ustadz ya, kadang-kadang belibet tuh ya, gitu ya, seperti itu. Nah kenapa sih saya mengikrarkan Pancasila gitu ya? Karena saya pertama menyatakan bahwa kalau kita semua kembali ke Pancasila, selesai masalah di negeri ini. Seharusnya. Seharusnya. Yang satu aja udah beres harusnya. Satu aja Ketuhanan Yang Maha Esa udah selesai. Iya, dia nggak akan korup, nggak akan nyuri. Nggak akan korup, nggak akan nyuri, nggak akan ada orang yang sakit yang tidak dilayani ya. Kemudian juga karena itu udah nomor satu, kita udah takut sama Allah gitu. Betul. Kan seperti itu. Kemudian juga kalau mereka juga, kita ada program juga Ustadz yang namanya berobat dengan 10 botol plastik bekas. Oh boleh pakai gitu. Jadi kita ada kerjasama dengan pengepul, Ustadz ya. Jadi kita simpen kupon di sana nah mereka bisa tuker tuh 10 botol plastik bekas. Nanti mereka bawa kupon dan kuponnya dibawa ke klinik. Kenapa sih botol plastik bekas ya? Karena berdasarkan data ya bahwa saat ini Indonesia menjadi negara kedua terbesar yang menghasilkan sampah plastik ke lautan. Dan sampah itu butuh 500 tahun untuk bisa diuraikan terurai. Secara nyata. Nah, dan itu akhirnya menjadi global warming ya. Kita udah ngomongin, kalau di luar itu udah ngomongin masalah pemanasan global ya gitu kan. Nah, ini mungkin saya harus bikin aware mereka gitu bahwa lingkungan itu penting gitu kan. Sekaya apapun ya, pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kalau alam kita rusak gitu ya, kita nggak akan bisa hidup di dunia ini gitu kan. Seperti Allah, itu. Gitu pemirsa, alhamdulillah ternyata kebesaran Allah berhasil beliau buktikan, dan tadi ada tata cara lain bagi yang ternyata tidak mampu, bisa dibikin. Yang penting mentalnya tetap jangan minta, jangan dibawa, tetap dilakukan, ada effort di dalamnya. Masih penasaran dengan hikmah selanjutnya? Jangan kemana-mana, tetap di Selalu Ada Hikmah. Ada satu yang saya selalu menjadi quote saya gitu ya. Dunia ada tempat untuk mendebarkan kebaikan ya, dan mempersiapkan kematian yang dirindukan. Selalu Ada Hikmah. Setelah terinspirasi dari perjuangan Dr. Yusuf yang sekarang jadi sudah sebesar ini dan sebermanfaat itu, kalau tadi penasaran kepikiran, kalau misalkan dok pernah nggak ada pasien yang ya namanya mental orang kita nggak tahu ya, dia pura-pura nggak ada, padahal sanggup, padahal mampu. Ada mekanismenya nggak sih? Entah disurvei kah,
Atau ada list pertanyaannya kah? Atau udah itu mah tanggung jawab dia nanti sama Allah aja? Ya. Tidak sedikit Ustaz, ya, Tidak sedikit, ya? yang Oknum-oknum, seperti itu. Tugas kita hanya memberikan edukasi saja, gitu ya. Artinya tetap yang namanya proses ijab kabul itu adalah sesuai dengan India. Ya, saya pikir berhusnuzon aja ya, gitu ya, berhusnuzon aja, gitu ya, bahwa mungkin ya beliau mungkin mampu tapi saat itu dia tidak ada uang, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi kalau saya pikir sih kita punya niat baik, adapun hal-hal yang lain kita serahkan sama Allah aja, Ustaz, gitu ya. Insya Allah. Dan nanti juga nggak ada yang lolos dari pengadilan Allah juga ya. Betul. Alhamdulillah. Untuk itu Dok, kita juga pengen minta dokter ini dong berpesan kepada semua yang nonton, lihat ke kamera. Ada nasihat apa nih buat yang mungkin rekan sejawat, profesinya sama, tapi mungkin ya misalkan ya, yang penting masih ngumpulin nominal aja. Atau juga mungkin terinspirasi, ngajakin orang-orang supaya pengen berbuat kebaikan yang sama. Silakan Dok. Ya. Ini nasihat untuk diri saya sendiri saja. Ya. Artinya bahwa hidup ini di dunia ini tidak lama ya. Bahwa kita ini hanya persinggahan saja. Dan saya sebagai dokter melihat itu secara langsung ya, bahwa kematian itu tidak ada syaratnya, tidak harus tua dulu, karena anak kecil pun ada yang tenggelam meninggal ya, gitu ya. Kemudian juga tidak harus sakit dulu ya, karena banyak orang yang tadinya biasa-biasa ya, kemudian kecelakaan juga meninggal. Gitu. Jadi memang yang namanya usia tidak ada yang namanya meninggal, tidak ada syaratnya, sehingga kapanpun kita harus siap ya. Betul. Untuk dipanggil oleh Allah. Nah, ketika meninggal itu adalah takdir Ustaz ya, tetapi meninggal sedang apa itu adalah usaha kita. Ya, jadi bagaimana kita berusaha agar ketika kita meninggal itu adalah kita meninggal mempersiapkan kematian yang dirindukan, gitu ya, seperti itu. Jadi ada satu yang saya selalu menjadi kuat saya, gitu ya. Dunia ada tempat untuk mendebarkan kebaikan, ya, dan mempersiapkan kematian yang dirindukan. Jadi poinnya adalah kita persiapkan sebaik-baik mungkin ya untuk menghadap Allah dalam keadaan mudah-mudahan kita bisa husnul khotimah, itu Ustaz. Husnul khotimah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau kau juga suka bilangnya kayak gini, Dok, mati mah pasti, tapi kan yang paling penting bukan panjang umur doang, tapi husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Itu betul banget. Jadi kalau misalkan, kok matinya karena apa? Karena COVID, tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada kok matinya di masjid, keren juga, tapi sedang apa? Sedang nyolong speaker, jatuh ketimpa, nggak jadi aman. Ya, Masya Allah. Ini inspirasi banget dari Dr. Yusuf. Bahkan kau juga pengen mengutip sedikit sejarah di mana ketika Islam pernah berjaya di Persia waktu itu ada tempat namanya Bimaristan, yang kalau secara bahasa Persia artinya rumah sakit juga. Cuman di situ kalau orang masuk ke situ, satu, biayanya gratis. Dua, begitu keluar dikasih pakaian baru. Dan yang ketiga, dikasih nilai uang sejumlah berapa hari dia nggak bisa kerja, digantiin sama rumah sakitnya. Demi Allah, silakan buka sejarah Islam. Ini pernah terjadi dan kenyataan. Kalau sekarang kan juga rumah sakit atau tempat berobat juga canggih-canggih, bisa orang sehat, sembuh, iya. Cuman bedanya kalau zaman sekarang begitu lihat tagihannya sakit lagi biasanya ya. Nah ini Alhamdulillah Dr. Yusuf hadir beserta keluarga dan juga orang-orang yang bersama beliau. Jadi solusi Masya Allah yang Masya Allah. Walaupun kita sedang menuju untuk kejayaan Islam itu agar bisa bangkit kembali, tapi ini udah amat sangat membantu. Bayar semampunya itu udah Masya Allah banget. Di saat yang lain, di luar sana, ada yang nggak peduli rakyatnya kelaparan, dia nyolong miliaran dalam kondisi di rekeningnya udah ada miliaran. Wah ini nggak tahu manusia atau bukan. Ya. Sedangkan ada orang-orang yang seperti beliau, mudah-mudahan menginspirasi semua yang nonton, hingga akhirnya bisa membuat orang jadi sehat lagi, sehat mereka bisa jadi ibadah lagi. Dan demi Allah saya bersaksi, kalau ada yang akhirnya tadinya sakit, berobat kepada beliau, akhirnya jadi sehat, dan dia jadi bisa ibadah, semua ibadah yang dilakukan oleh seluruh pasien itu jadi pahala jariah bagi Dr. Yusuf dan juga semua orang di belakangnya itu semua. Masya Allah. Terima kasih banyak Dok, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Minta doanya, minta nasihatnya, mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama kolaborasi apapun itu ya. Sekali lagi terima kasih Dok. Kita doakan beliau terus. Untuk itu standby setiap Sabtu dan Ahad di selesai acara Damai Indonesiaku. Kita ketemu lagi di program Sah Selalu Ada Hikmah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.